Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video penjelasan tentang implementasi manajemen tugas harian. Sebelum itu, perkenalkan saya, Vanessa Rizky Prasetya, dengan NIM 230510191. Dan yang saya hormati kepada Bapak Puguh Jayadi, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah struktur data. Nah, jadi di sini bisa teman-teman lihat pada video kali ini, di project ini saya menggunakan Visual Studio Code itu dengan bahasa pemrograman Python itu. Di sini saya menggunakan Pretty Table untuk mempercantik suatu tampilan tabel. Adapun struktur data yang saya gunakan yaitu ada stack, queue, linked list, tree, dan graph. Oke, jadi bagaimana cara kerja program manajemen ini gitu. Jadi pertama itu ada stack, itu buat nyimpan history, dia kayak tumpukan kartu. Yang terakhir diletakkan itu yang bakal diambil. Jadi di sini tuh dipakai buat nyimpen tugas-tugas yang udah dihapus. Jadi kalau ntar kita butuh lihat tugas apa saja yang udah dihapus tuh gampang tinggal mengeceknya. Nah, kedua itu ada queue, itu buat antrian. Jadi sistem ini kayak kasir, yang pertama itu yang bakal dilayani. Jadi ini berguna pas nambah tugas baru, jadi tertata rapi sesuai dengan urutan masuknya. Nah, ketiga itu ada link list, tempat menyimpan semua tugas. Ini kayak rantai yang tiap mata rantainya itu menyimpan satu tugas gitu. Jadi kayak gampang buat nambah tugas atau hapus tugas di tengah-tengahnya. Jadi semua tugas tuh aktif disimpan tuh di sini gitu. Nah, ini ada tree. Ini buat nampilin tugas gitu. Ini kita kayak bayangin aja ini ada pohon gitu, tapi isinya tuh kayak tugas gitu. Yang paling atas itu semua tugasnya. Lepas itu cabangnya adalah per mata kuliah dan daun-daunnya itu ada detail tugasnya gitu. Nah, terakhir itu ada graph, itu buat hubungan antar tugas, jadi buat nunjukin gimana tugas-tugas itu saling berhubungan gitu, kayak dikelompokin per mata kuliah, jadi gampang buat ngeliat tugas yang saling berkaitan. Nah, di sini ada cara kerjanya, bisa teman-teman lihat. Ini ada pertama itu mulai program, jadi pertama ini kita bikin tempat buat nyimpan data pakai struktur yang udah dijelasin di atas gitu. Ntar di sini kita masukin data tugas yang udah ada ke link list sama graph gitu. Jadi siapin stack kosong buat history dan queue buat antrian. Nah, ini menu utamanya ada 6, itu nambah tugas baru, lihat tugas, hapus tugas, cari tugas, history, dan graph. Jadi di sini tiap detail menu itu yang pertama itu adalah nambahin tugas gitu. Ini seperti biasa, kayak teman-teman tuh kayak diminta menginput gitu, kayak kita tinggal masukin aja mata kuliahnya apa, jenis tugasnya apa. Cuman di sini saya pakainya jenisnya ada dua ya, yaitu individu sama kelompok. Untuk keterangannya apa, keterangannya sesuai dari tugasnya itu. Untuk deadline-nya kapan gitu, nanti secara otomatis setelah teman-teman menginput semua nilai tersebut, dia bakal kesimpan di sistem. Nah, sini ada lihat tugas. Nah, di sini dikasih dua pilihan. Mau lihat berdasarkan tabel atau berdasarkan tree gitu. Cuman kalau tabel dia lebih rapi jadi gampang dibaca. Cuma kalau untuk tree itu pohon, untuk bisa lihat pengelompokan per mata kuliah. Yang ketiga itu ada hapus tugas, ya seperti biasa kita cuma diminta masukkan mata kuliah yang ingin kita hapus. Nah, itu setelah dimasukkan itu ntar bakal muncul tugasnya ada apa aja dari mata kuliah itu, ntar kita pilih salah satu, lalu dia bakal otomatis masuk ke history. Nah, di sini ada cari tugas. Cari tugas ini dia bisa cari berdasarkan yang udah selesai atau belum, dan yang kedua itu berdasarkan deadline gitu. Kalau untuk yang pilihan pertama itu teman-teman tahu sendiri, itu cuma berdasarkan statusnya tuh udah selesai atau belum. Dan untuk deadline ini ya seperti biasa diminta untuk memasukkan nilainya gitu, kayak tanggal berapa yang ingin kita cari gitu. Nah, di sini selanjutnya ada history tadi. Setelah ini bagian menghapus tugas ini, setelah dihapus ntar dia bakal pindah ke sini gitu. Nah, jadi di history ini kita bisa melihat tugas apa saja yang sudah dihapus dari menu 3 itu, lantar diurut dari yang terakhir dihapus. Dan terakhir itu adalah graph untuk melihat hubungan. Di sini kita buat melihat tugas dikelompokin berdasarkan per mata kuliah. Jadi gampang buat ngecek tugas-tugas yang saling berhubungan. Nah, jadi selanjutnya ini kita coba untuk ngerunnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat
tampilan utamanya, itu ada manajer tugas. Di sini ada terdapat 6 menu, yang keluar nggak usah dihiraukan ya. Jadi di sini ada tambah tugas, lihat tugas, hapus tugas, cari tugas, history, dan yang terakhir adalah lihat graph. Nah, di sini jika kita memilih satu tambah tugas baru, bisa teman-teman lihat di sini kita contohkan saja. Misalnya kita pilih matkulnya itu basis data 2. Jenisnya itu individu dengan keterangan tuh latihan modul 10. Deadline-nya kita masukin yaitu 12 ini bulan 1 2025. Nah, tugas berhasil ditambahkan. Kita cek berupa tabel. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada nomor, matkul, jenis, keterangan, deadline, dan status. Dari jenisnya itu ada individu dan kelompok, keterangan yang berbeda-beda, dan tanggal pun juga yang beragam ya. Nah, selanjutnya kita pilih menu nomor 2 lagi, kita coba tampilan tree. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, selanjutnya kita pilih menu nomor 3, yaitu hapus tugas. Jadi matkul yang mau dihapus apa nih gitu. Misalnya kita pilih basis data 2. Nah, ini keluar matkul yang ada basis data 2 ada 5. Kita pilih salah satu apa yang mau kita hapus gitu. Misalnya kita hapus 4. Nah, maka tugas itu berhasil dihapus. Nah, kita coba pilih menu nomor 2 lagi untuk menampilkan apakah ada. Sudah tidak ada lagi karena udah fix dia bakal kehapus gitu. Jadi di tampilan 2 itu dia nggak bakal muncul lagi. Tapi dia munculnya di sini, di pilihan menu nomor 5. Nah, yang kemudian kita lihat menu nomor 4. Itu cari tugas. Kita cari berdasarkan status dan deadline. Kita pilih salah satu. Kita coba berdasarkan cari status, kita coba semuanya. Ini berdasarkan selesai statusnya. Lalu kita coba lagi berdasarkan statusnya itu belum selesai. Nah, terakhir kita coba di menu nomor 4 lagi, kita coba cari berdasarkan deadline, kita masukkan deadline-nya itu misalnya tanggal 12 bulan 1 2025. Nah, ini tugas deadline-nya. Ini berdasarkan deadline-nya ya, 1. Nah, yang terakhir kita coba graph. Nah, ini tampilan berdasarkan graph-nya. Itu hubungan antar tugas per matkul nih. Dan yang terakhir kita keluar, selesai. Bye bye. Nah, oke. Sampai di sini saja video yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang jelas dari penjelasan saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.